Saya yakin bahwa Polri sudah ngantongi minimal 75% gitu penyebabnya. Nilai-nilai kita kan juga melarang buka aib. Lakban itu bisa menjadi petunjuk ya. Petunjuk pertama dari sidik jari. Sidik jari siapa yang tertinggal di lakban? Harus diungkap dulu lakban itu berasal dari mana. Pada akhirnya kan kita harus berani menyimpulkan hanya satu situasi yang bisa menjelaskan kematian seseorang. Urusan suami istri, yang paling tahu tentang itu adalah istri saya. Bahwa saya itu kebiasaannya pada umur sekian harus bagaimana. Teman-teman, jumpa lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar dan kali ini Si Paling Kontroversi mengangkat kasus yang sedang ramai sekali diperbincangkan di Republik ini. Ini adalah sebuah peristiwa kedukaan ya, yang kami pun dari tim Si Paling Kontroversi ingin mengucapkan turut berbela-sungkawa kepada keluarga korban, diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Dan setelah Arya Daru ditemukan meninggal dunia pada Selasa 8 Juli 2025 di pagi hari, hingga hari kami melakukan tapping podcast ini, yaitu pada hari Kamis 17 Juli 2025, penyidik dari kepolisian belum merilis secara resmi apa sebetulnya penyebab kematian dari almarhum Arya Daru. Karena itu banyak sekali spekulasi yang berseliweran di luar sana dan kami tentu memahami sekali bahwa ini sangat mengganggu bagi keluarga korban. Oleh karena itu mudah-mudahan di podcast Si Paling Kontroversi ini informasinya lebih edukatif. Bukan yang sifatnya adalah menghakimi atau sebagainya, tapi kami ingin memberikan edukasi informasi dari pakar. Di sini sudah bersama saya adalah mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak Susno ya. Dan juga ada pakar atau ahli psikologi forensik, Mas Reza Indragiri. Mas Reza, apa kabar? Baik, Mbak Baik Zilvia, ya. baik. Oke. Mbak Zilvia sehat? Sehat-sehat, alhamdulillah. Tapi ya kita sekali lagi mengucapkan turut berbela-sungkawa ya atas meninggalnya dari Arya Daru. Mas Reza dan juga Pak Susno, sudah 10 hari ya, Iya. kita belum menemukan satu titik terang apa sebetulnya penyebab kematian dari Arya Daru. Biasanya dari kasus yang sebetulnya Pak Susno, ketika semua alat buktinya sebetulnya dibilang mudah, sudah terkumpul, TKP-nya jelas, korbannya jelas, semua alat bukti, bahkan beberapa rekaman CCTV-nya sudah kita lihat, itu ada semua lengkap. Kalau membutuhkan waktu sampai berhari-hari seperti ini, biasanya apa kendalanya Pak Susno? Baik, untuk kasus seperti ini Polri menangani sudah bukan pertama ya. Sering, bahkan pada level Polres pun sering. Jadi ini mengapa saya katakan ini tidak terlalu sulit, karena jenazah jelas, namanya jelas, orangnya betul itu, kemudian alat-alat yang calon alat bukti pun jelas, CCTV, jadi alat bukti forensiknya jelas ya, ada CCTV, ada HP, ada sidik jari, kemudian ada lakban, di lakban itu ada sidik jari. Nah, tinggal mencocokkan ini dengan hasil forensik, yaitu berupa visum luar dan visum dalam. Saya yakin bahwa Polri sudah ngantongi minimal 75% gitu penyebabnya. Nah, penyebabnya apa? Nah, untuk kasus seperti ini, ada orang meninggal tidak wajar. Mengapa dikatakan tidak wajar? Karena ada lakban, kan aneh orang meninggal masang lakban. Maka setiap orang meninggal itu dua kemungkinan. Satu, meninggalnya wajar, dua, tidak wajar. Meninggal wajar itu kalau misalnya usianya sudah tua renta atau orang itu ngidap penyakit diketahui oleh banyak orang, oh ini meninggal karena sebab wajar, penyakit dan ketuaan. Yang kedua, tidak wajar. Tidak wajar ini kita bagi tiga. Satu, dibunuh. Ada orang lain yang membunuh. Kedua, bunuh diri. Berarti dia sendiri yang melakukan. Ketiga, kecelakaan. Nah, kecelakaan ini tidak identik dengan kecelakaan tabrakan mobil saja ya.
Bisa juga lagi tidur tahu-tahu hidungnya kesumbat bantal gitu, atau tengkurap kesumbat bantal, atau sedang duduk di meja minum gitu, tahu-tahu sebelum dia di meja itu tadi dia meramu racun untuk racun tikus atau racun apa, kebalik sama kopinya, dia ada kopi terminum, ini berarti kecelakaan yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Atau karena orang mengidap sesuatu penyakit, kemudian dia minum obat yang diminum itu overdosis. Ini kan kecelakaan juga. Atau untuk mendapatkan sesuatu, dia melakukan sesuatu, ini bisa juga kecelakaan. Misalnya untuk mendapatkan sesuatu saya ingin tes darah gitu kan. Tes darah di sini, tes darah, nggak taunya saya pada saat itu gula darah saya lagi tinggi sehingga pembekuan terlambat, maka saya kehabisan darah. Ini kecelakaan juga. Nah, pertama Polri harus menentukan apa penyebabnya. Nah, penyebabnya ini untuk case seperti ini gampang. Kenapa gampang? CCTV ada, HP ada, kemudian sidik jari ada, tinggal satu yang ditunggu adalah visum. Visum luar sama visum dalam. Nah, menunggu visum dalam otopsi ini tidak terlalu lama kalau otopsinya. Mungkin 3 jam atau berapa jam selesai. Tapi menganalisa hasil otopsi, karena yang diambil itu apa? Paru-parunya, darahnya, ginjalnya, dan mungkin juga bagian otak dan lain-lain. Hanya dokter forensik yang bisa menjawab, menguraikan penyebab kematiannya. Setelah ketahuan penyebab kematiannya, baru nanti Polri fokus untuk melakukan apakah ini pidana, apakah non pidana, begitu. Sebetulnya Pak Susno yakin betul ya bahwa alat bukti semuanya sudah lengkap, ini Iya. kasus yang mudah. Iya, tinggal mengetahui apa penyebab kematiannya. Nah, penyebab kematian bukan Polri yang menentukan, Ya, tapi forensik lah yang menentukan. banyak sekali spekulasi di luar sana, Mas Reza, dan kita sudah dengar Mas Reza juga sudah membedah apa saja kemungkinannya. Tapi saya ingin masuk dari misteri di balik lakban kuning. Karena sepertinya ini crucial, poinnya ada di lakban kuning. Petunjuk apa yang bisa kita dapatkan dari lakban kuning itu, Mas Reza? Saya pikir common sense bahwa ketika menemukan sesosok jenazah siapapun itu dalam kondisi kepala tertutup, misalnya terbungkus plastik, terikat lakban dan seterusnya, kita langsung membayangkan adakah kemungkinan orang ini meninggal manakala pasokan oksigen tidak lagi mencukupi bagi dirinya. Terus kita gunakan saja bahasa yang mudah, yaitu sesak napas gitu ya, asfiksiasi, tapi oke, sesak napas saja. Itu adalah penyebab kematiannya. Sekarang apa yang menyebabkan kemudian terjadi sesak napas itu? Ada 4 situasi yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Susno. Situasi alami, berarti orang ini meninggal akibat kurangnya pasokan oksigen karena menderita penyakit tertentu. Atau organ-organnya mungkin karena dimakan usia tidak lagi bisa berfungsi secara optimal. Itu faktor alami. Kemungkinan yang lain apa? Orang ini meninggal akibat kekurangan pasokan oksigen karena dia mengambil sebuah keputusan yang salah untuk sengaja menyumbat saluran pernapasannya. Pak Susno istilahkan sebagai apa? Bunuh diri tadi ya? Bunuh diri. Jadi ada kesadaran, ada keinginan dari yang bersangkutan untuk sungguh-sungguh mengakhiri hidupnya dengan cara sekali lagi menyumbat saluran pernapasannya. Pernahkah itu dipraktikkan orang? Banyak. Untuk memudahkan kita berimajinasi, ingat saja Robin Williams, komedian ya. Dia mengakhiri hidupnya, berarti dia bunuh diri dengan tangannya sendiri dengan menggunakan alat tertentu sehingga saluran pernapasannya tidak lagi bisa kemasukan oksigen. Di Indonesia juga banyak. Lagi-lagi untuk memudahkan kita membayangkan, ingat saja nama Marlia Hardy. Sudah lahir belum Mbak Zilvia? Belum, Mas. Belum. Marlia Hardy itu saya ingat betul, sosok ibu yang sangat menginspirasi, berbagi nilai keteladanan. Tapi sayang beribu sayang, ternyata akhir hidupnya sangat mengenaskan. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kemungkinan ketiga, seseorang meninggal lagi-lagi akibat pasokan oksigennya sudah tidak ada. Karena apa? Karena perbuatan orang lain, bukan perbuatan dia sendiri, tapi perbuatan orang lain. Bisa berupa pembunuhan, bisa berupa pembunuhan berencana, ataupun penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia.
Ada contohnya, ada, bahkan dilakukan secara terorganisasi, secara sistematis. Misalnya oleh Amerika Serikat. Para pelaku terorisme di Guantanamo tidak disidang, interogasinya pakai apa? Salah satunya waterboarding. Itu kan yang menggemparkan dunia. Waterboarding itu seperti apa sih teknisnya? Boleh diceritakan? Kepala Bang? kita dicelupkan gitu ya Mas? Tidak harus dicelupkan, tapi ditelentangkan, Aha, mata ditutup, aha. lalu secara perlahan, namun kemudian volumenya ditambah, diguyur dengan air, mulai dari daerah sekitar hidung sampai dada. Kita bisa bayangkan sensasinya apa dengan mata tertutup, Iya, seolah-olah tenggelam. Hmm. Refleks orang akan melakukan apa? Dia buka mulut kan, untuk cari napas, tapi alih-alih udara yang masuk, justru Air. kucuran air masuk. Hmm. Betapa menyakitkannya. Itu bentuk sesak napas yang diakibatkan oleh orang lain. Kalau sampai meninggal, homicide namanya. Meninggalnya seseorang akibat perbuatan orang lain. Sudah 3 nih kemungkinannya. Kemungkinan yang keempat adalah kecelakaan. Yang bersangkutan sama sekali tidak punya keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Yang bersangkutan pun bahkan mungkin tidak membayangkan bahwa saya akan menjalani sebuah perjalanan hidup yang setragis itu. Sama sekali tidak. Mungkin tujuannya untuk kesenangan atau tujuan yang lain-lain. Tetapi sayang beribu sayang, ada situasi yang betul-betul tidak lagi mampu dia kendalikan. Masuklah dalam situasi kecelakaan. Contohnya apa? Firaun mengejar Nabi Musa tuh dengan gagah perkasa, dengan gagah berani, kepercayaan diri maksimal, bersama pasukan melewati laut. Siapa sangka ternyata terjadi tsunami, tenggelam. Kecelakaan kan? Kecelakaan. Dalam bahasa manusia kita gunakan istilah kecelakaan. Kalau dalam bahasa kitab suci mungkin ya takdir Tuhan dan seterusnya. Ada lagi yang lain? Ada. Silakan di googling. David Carradine. Dia saat ditemukan itu berdasarkan hasil otopsi, dia tengah mencoba mencari kesenangan. Ini artis yang kungfu itu ya Mas? Betul. Oke. Aktor kungfu itu. Tapi saya tidak pernah lihat dia melakukan kungfu di film itu. Jadi dia sekedar memberikan ujangan-ujangan saja. Dia disebut-sebut sedang melakukan aktivitas untuk mendapatkan kesenangan seksual. Namun memang dengan cara yang tidak lazim. Bahkan dengan cara yang sesungguhnya amat sangat berbahaya. Dan ternyata betul. Alih-alih mencapai tujuan yaitu mendapatkan kesenangan, yang terjadi kecelakaan. Tidak dia duga, apalagi tidak dia rencanakan, ternyata bukan kesenangan yang dia peroleh, tapi justru nyawa lepas dari badan. Kecelakaan. Nah, 4 kemungkinan situasi itu yang sudah barang tentu harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Dan Mas Reza, saya pernah dengar bahwa selain melakukan otopsi terhadap jenazah korban, tubuh korban begitu ya, harus dilakukan juga otopsi secara psikologinya. Ya, Nah, banyak sekali dugaan bahwa ini bisa jadi bunuh diri atau ini adalah pembunuhan. Yang terkait dengan dugaan bunuh diri, Mas Reza, apakah seperti apa sih namanya itu otopsi psikologi. otopsi psikologi untuk bisa memastikan bunuh diri atau Ya. tidak? Saya orang psikologi, Ya. tapi saya secara rendah hati harus mengatakan bahwa tingkat kemantapan kerja otopsi psikologi belum mencapai pada level kemantapan otopsi oleh kedokteran. Jadi ibaratnya kadar spekulasi di dalam otopsi psikologi sepertinya masih lebih besar ketimbang otopsi yang dilakukan oleh disiplin kedokteran. Kenapa? Misalnya begini. Apa sih pendekatan yang paling utama dilakukan dalam otopsi psikologi? Pertama adalah pemeriksaan dokumen atau riwayat kesehatan. Jadi ke dokter. Tapi ini sulit dilakukan di Indonesia. Kalau di Barat iya. Kenapa? Orang Barat punya kebiasaan memeriksakan diri atau medical check up secara teratur. Ada file. Ya kan? Dan dokumentasi rapi. Nah sementara kita ketika sakit kita pergi kemana? Ke rumah sakit belum tentu. Ke pengobatan alternatif dan lain-lain yang mengakibatkan riwayat kesehatan kita juga tidak terdokumentasi dengan baik. Sehingga apa yang mau ditelusuri? Satu, cara yang lain, mewawancarai orang-orang yang dianggap dekat dan tahu tentang keseharian korban. Juga tidak mudah. Sekarang saya cek nih, kita uji nih. Mbak Zilvia apa kabar? Nah, Baik, itu template Sehat, aja. seperti ya. ya. By default, orang kita kalau ditanya apa kabar, Pasti jawabannya baik. pasti baik. Iya. Saya cek lagi. How are you today? Fine. Good, fine. Nah, itu terus. Hmm. Jadi orang kita terkondisikan, diprogram sedemikian rupa sejak usia belia untuk menyangkal kondisi nyata baik. yang kita alami. Apalagi kalau kondisinya tidak baik. Lantas, apakah serta-merta orang dekat, orang satu rumah akan tahu kondisi hidup kita? Sebenarnya belum tentu. Itu tadi saya katakan. Pemeriksaan atau penelusuran dokumen atau riwayat kesehatan tidak mudah. Menanyakan ke orang-orang sekitar juga tidak mudah.
Apalagi kalau misalnya diketahui orang ini punya kondisi-kondisi yang tidak wajar lah. Kejiwaannya. Kondisi kejiwaannya, kelainan A, kelainan B, maka hampir bisa dipastikan anggota keluarga akan apa? Tutup mulut. Siapa yang mau buka-bukaan? Nilai-nilai kita kan juga melarang buka aib kan begitu, Iya. Pak? Jangan membuka aib saudara sendiri misalnya seperti itu. Ini saya ingin mengatakan ini bahwa metode ilmiah itu sudah ada dan dipraktekkan di banyak tempat pada banyak kasus. Tapi sekali lagi menurut saya ada kompleksitas luar biasa ketika dilakukan di Indonesia yang mengakibatkan mengapa kemapanan atau kemantapan otopsi psikologi menurut saya masih lebih rendah ketimbang kemantapan otopsi yang dilakukan oleh kedokteran. Tapi untuk almarhum Arya Daru, menurut Mas Reza, apakah itu tetap harus dilakukan? Silakan saja. Saya meyakini bahwa apalagi sekarang Polri selalu mengatakan kami melakukan kerja dengan pendekatan Scientific scientific. investigation. Crime investigation. Artinya semakin banyak disiplin ilmu, semakin banyak sains yang dilibatkan, saya pikir semakin konstruktif. Mhm. Dan sekali lagi ya untuk penonton podcast kita, ini Mas Reza bukan membedah khusus untuk almarhum ya, Iya. tetapi ini adalah secara umum. General. Contoh-contoh yang saya berikan tadi kan Secara banyak. umum. Oke, Pak Susno, balik lagi soal Iya. misteri lakban kuning. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti lakban kuning itu diperoleh dari mana? Dibeli oleh siapa? Dibeli dari mana? Ya kita tahu memang lakban kuning itu tidak mudah diperoleh di minimarket biasa Iya. begitu ya. Tapi memangnya apa petunjuk yang bisa kita dapatkan ketika kita tahu lakban itu dibeli oleh siapa, dibeli dari mana? Apakah itu sudah merupakan petunjuk yang kuat atau bagaimana Pak Susno? Lakban itu bisa menjadi petunjuk ya. Petunjuk pertama dari sidik jari. Sidik jari siapa yang tertinggal di lakban? Kalau hanya tertinggal sidik jari daripada korban, belum tentu di situ hanya korban yang memegang itu. Mungkin ada orang lain tetapi memakai sarung tangan. Ya. Nah, caranya benar apa? Harus diungkap dulu lakban itu berasal dari mana. Cara mengungkapnya pertama dari HP. Lakban itu tidak sembarang di toko dibeli, dia beli mungkin lewat lewat online. Marketplace. Nah, itu online itu bisa dilakukan di HP. Maka HP-nya dibuka. Di mana dia mesan. Kalau di HP-nya tidak ada, dilihat juga di atas meja ada enggak lakban satu roll itu terpakai semua atau ada sisa apa enggak. Kalau ada sisa, di sisa lakban itu ada sidik jari siapa saja. Nah, jadi kemudian tentang kegunaan lakban itu akan dampak atau dari lakban itu akan terjawab oleh hasil laboratorium forensik terhadap otopsi. Apakah karena tersumbatnya oksigen akibat dari adanya lakban itu mengakibatkan kematian? Bisa menjawab itu juga. Nah, tadi oksigen jelas itu sangat bisa menyebabkan kematian. Nah, sekarang persoalannya sebabnya lakban atau sebab dicekik orang atau sebab dia menyumbat dengan cara lain. Maka yang bisa menjawab itu bukan Polri tetapi hasil daripada laboratorium forensik. Dan kalaupun misalnya ditemukan bukti bahwa lakban itu diperoleh dari almarhum misalnya, almarhum sendiri yang Ya. membeli atau itu pun belum bisa 100% menunjukkan bahwa itu bunuh diri atau apa, karena mungkin ada orang yang masuk kemudian menggunakan lakban itu ya, Pak Susno? Bisa jadi kalau akan terjawab oleh sidik jarinya. Tetapi lebih condong menunjukkan kalau dia mengadakan membeli lakban itu sendiri, dia sendiri yang mengadakan, timbul tanda tanya. Untuk apa dia beli lakban? Lakban itu biasanya adalah lakban yang biasa saja, yang bukan warna kuning gitu, yang biasa untuk ngelak karton karena mau ngirim barang atau mengelak buku gitu kan. Nah, kalau ngelak buku, menjilid buku tidak, mengirim barang tidak, ini questionnya apa kegunaannya dan mengapa itu dipasang di sini. Nah, mungkin dipasang sini ada sesuatu tujuan, apakah karena sakit kepala berlebihan sehingga dia pasang itu, tapi harus connecting dengan alat bukti lain hasil laborat, misalnya kekurangan oksigen akibat lakban, kemudian di dalam tubuhnya ditemukan obat-obat yang overdosis gitu, misalnya obat sakit kepala. Ya. Kalau saya Panadol gitu, tambah lagi bisa Dikolgen gitu. Nah, ini makanya yang jawab bukan polisi, tetap hasil forensik. Mas Reza, Ya. ada lagi
analisa dari psikolog semalam ya, kriminolog, yang mengatakan bahwa dilihat dari foto yang beredar pada saat ditemukan jenazah itu rapi, masih ditutupi selimut, rapi, kelihatan overall itu rapi. Apakah itu juga bisa disimpulkan dengan rapi itu berarti itu bukan situasi dugaan bunuh diri? Kalau dugaan bunuh diri mungkin ada situasi dia akan meronta, ada momen seperti itu. Tapi dengan rapinya selimut dan sebagainya, apakah itu bisa disimpulkan bahwa itu bukan bunuh diri juga, Mas Reza? Begini, dari 4 situasi yang sudah kami sampaikan tadi, pada akhirnya kan kita harus berani menyimpulkan bahwa situasi yang mana gerangan. Hanya satu situasi yang bisa menjelaskan kematian seseorang. Kalau bukan natural, suicide. Kalau bukan suicide, homicide. Kalau bukan homicide, accident. Caranya bagaimana? Tadi sudah, teknik investigasinya sudah. Sekarang mari kita coba, katakanlah seluruh alat bukti yang dibutuhkan sudah terhidang di atas meja. Memanfaatkan berbagai macam informasi yang saya peroleh dari media, mengacu pada pernyataan dari Polri, mari kita coba sisir satu persatu. Satu, adakah kemungkinan ini adalah tertutupnya pasokan oksigen dalam situasi alami? Sepertinya tidak ya. Tadi Pak Susno sudah katakan adanya lakban yang terpasang sedemikian rupa kan harus kita anggap sebagai sesuatu yang tidak wajar. Jadi bukan situasi alami. Yang kedua, ada tidak kemungkinan situasi bunuh diri? Tetap ada, tetapi saya bayangkan begini. Disclaimer dulu nih Mbak Zilvia. Saya orang yang tidak memberikan pembenaran apapun terhadap bunuh diri. Sehingga alasan apapun, motif apapun, problematika hidup sepelik apapun, saya anggap bukan pembenaran bagi seseorang untuk membuat keputusan yang salah mengakhiri hidupnya. Namun, kalaulah tetap ada orang yang akhirnya mengambil keputusan atau jalan yang salah itu, saya wanti-wanti sudah bertahun-tahun ini. Bertahun-tahun saya katakan, tinggalkan catatan terakhir. Untuk apa? Untuk membantu otoritas penegakan hukum agar bisa mengatakan case close secepat mungkin. Karena kalau tidak kunjung closing, masyarakat gundah, masyarakat terganggu rasa amannya. Yang kasihan keluarganya. Betul, kasihan keluarga juga. Nah, karena itu silakan dicek dalam kasus kematian ada tidak catatan terakhir yang ditinggalkan. Oh, tidak ada. Cek yang lain. Hari ini kan orang sering bermedia sosial. Ada tidak narasi-narasi tentang kegelapan, website-website yang menjurus pada kematian yang dikunjungi, yang mengindikasikan bahwa iPad dari sisi idea orang sudah punya pemikiran-pemikiran, ketertarikan-ketertarikan dengan isu-isu terkait bunuh diri. Kalau tidak ada juga, maka boleh jadi kemungkinan bunuh diri bisa kita kesampingkan. Kemungkinan yang ketiga, homicide, meninggalnya seseorang akibat terputusnya pasokan oksigen sebagai hasil perbuatan orang lain. Bukankah polisi yang sudah mengatakan lingkungan kos aman, situasi terpantau CCTV, tidak ada yang mencurigakan, penjaga kos juga patroli. Ya, mondar-mandir itu saya maknai sebagai patroli. Apalagi teman-teman tetangga tidak mendengar kegaduhan. Fotonya tadi menunjukkan situasi kamar seperti apa? Saya tidak tahu, saya tidak lihat fotonya. Kalau situasi kamar juga relatif rapi, tidak kunci ada dari dalam, tidak ada tanda-tanda perkelahian, berantakan, maka benarkah ada orang yang secara sengaja masuk untuk mencederai, apalagi menghabisi korban? Kalau tidak, kita kesampingkan juga kemungkinan ketiga. Tinggal yang terakhir, kemungkinan kecelakaan. Itu cara berpikir disjunktif menurut saya, di mana kalau tidak A, B. Kalau tidak B, C, dengan memanfaatkan ketersediaan informasi yang sudah ada sejauh ini. Dan tadi ketika pertanyaan saya, Mas Reza, kondisi yang begitu rapi, terlihat rapi. Kita sekarang menelusuri kemungkinan tadi yang keempat, kecelakaan. Tapi kalau kondisi di TKP itu ternyata rapi, bisakah kecelakaan tapi rapi begitu? Bisa. Karena sekali lagi tidak ada konfrontasi dengan siapapun yang kita bayangkan membuat lingkungan atau tempat itu menjadi berantakan. Namanya kecelakaan, tadi saya sudah coba rumuskan, munculnya sebuah situasi yang sama sekali tidak diduga, yang sama sekali tidak terkendali oleh si
siapapun itu. Si korban. Ya, oleh si korban, katakanlah korban, siapapun korban itu ya. Nah, yang mengakibatkan apa? Memang tidak terjadi manipulasi dalam bentuk apapun terhadap situasi sekitar, sehingga situasi atau lingkungan tetap rapi, biasa-biasa saja. Dan bisa saja ada momen memang tidak akan meronta, bergerak, itu bisa saja. Ini contoh ya, saya baca dari media online tentang kasus-kasus lama. Biasa Pak Sus, tanda petik biasa nih, sejoli, Iya. nakal, melakukan hubungan terlarang Di mobil saya. dalam mobil, kaca tutup rapat, AC menyala. Iya. Apa yang terjadi? Meninggal setelah mereka melakukan perbuatan tidak senonoh. Itu kecelakaan. Kecelakaan itu. Kan itu bukan Dicari-cari, ada tidak bercak darah, Nggak ada ada. tidak pecahan kaca, senjata tajam. Kenapa pakai rapi? Ya karena itu kecelakaan. kecelakaan. Bukan tujuan dari dia mati. Pernah kan kita simak tuh anak-anak muda yang badung-badung itu dulu melakukan perbuatan semacam itu, akhirnya hidup mereka mengenaskan. Gitu. Sekarang kita telusuri dari komunikasi korban dengan istrinya yang terakhir, karena itu menjadi petunjuk utama juga ya, Pak Susno, ketika disampaikan bahwa terakhir komunikasinya itu jam 9 malam hari Senin. Keluarga mengatakan memang biasa sekali suami istri intens berkomunikasi, saling mengabari. Kemudian ketika beberapa jam kemudian dihubungi tidak ada balasan lagi, disitulah istrinya mulai panik, curiga dan meminta penjaga kosnya untuk mengecek. Nah, disitulah mulai lagi muncul ketika kita lihat ada rekaman penjaga kos bolak-balik 2 kali sampai akhirnya pagi-pagi dibukalah pintu itu, jendela. Itu apa yang bisa kita jadikan petunjuk lagi ya Pak Susno? Analisanya apa saja? Jadi, Kenapa ada muncul kepanikan dari istri? Karena begini Pak Susno, orang awam ya, Ya. sudah malam, pasangan ya jarak jauh atau siapalah, kita menghubungi teman tidak bisa dihubungi sudah malam, mungkin kita akan berpikir mungkin sudah tidur gitu. Ya. Tapi apakah ada, Pak Susno melihat alasan, mungkin saja alasan-alasan yang lebih bervariasi lagi? Apakah istrinya sudah punya kecurigaan atau istrinya tahu kondisi suaminya sedang sakit atau apa, kita tidak tahu. Iya, melihat kasus seperti ini yang kita anggap tidak wajar ini ya, yang paling harus dimintai keterangan terdahulu oleh penyidik atau penyelidik adalah orang terdekat. Siapa orang terdekat? Istri. Ya, istrilah yang, dan saya yakin bahwa istrinya sudah dimintai keterangan oleh Polri, walaupun tidak dipanggil ke Jakarta, mungkin Polrinya yang datang ke Jogja. Yang akan ditanya itu apa percakapan terakhir dan sebagainya, termasuk misalnya apa yang diketahui secara pribadi, secara secret yang mendalam antara kedua ini. Istrinya harus terbuka pada penyidik. Itu pasti akan ditanyakan Iya, penyidik ya Pak? ditanya, karena itulah yang akan membantu untuk mengungkap ini. Profiling Pak Susno. Profiling nah, istilahnya namanya. ya. Kan misalnya saya punya istri, tak ada yang, kalaupun ada yang saya rahasiakan, mungkin 10% pada istri. 90% terbuka. Apa yang terjadi di kantor, bahkan apa yang terjadi keributan misalnya dengan saudara kandung saya. Saya ceritain juga kan, walaupun istri ini bukan darah saya, tapi dia kan orang terdekat saya. Termasuk saya punya hutang dengan siapa, termasuk saya mungkin di kantor dengan teman sekerja ribut, termasuk istri saya lah yang mengetahui masalah kejiwaan, masalah pribadi saya. Saya suka marah, temperamennya gampang terbuka kalau dirayu, kemudian juga akan menceritakan termasuk hal-hal yang bersifat sangat pribadi. Ya, urusan orang dewasa ya, kita orang dewasa. Urusan suami istri, yang paling tahu tentang itu adalah istri saya. Bahwa saya itu kebiasaannya pada umur sekian harus bagaimana. Nah, sehingga kalau kita lihat pada posisi yang berjauhan ini ya, suami di Jakarta, istri di Jogja, sudah berapa hari mereka tidak ketemu, kemudian dia kontak, apa yang mengetahui permasalahan-permasalahan kejiwaan, permasalahan seksual ya, maaf ya, ini sudah dewasa ya, dan permasalahan pribadi-pribadi yang sangat-sangat secret itu adalah istri. Jadi istrinya harus terbuka ini. Tujuannya untuk apa? Membantu aparat untuk mengetahui teka-teki kematian daripada si korban ini, apa sih penyebabnya, bunuh diri atau dibunuh orang atau kecelakaan gitu. Sampailah kepada sang istri menghubungi penjaga kosan. Iya.
penjaga kosan, gerak-geriknya itu pun ikut dicurigai oleh masyarakat. Masyarakat. Pak Susno, ada yang mengatakan kenapa tidak diketuk pintunya, kenapa hanya mondar-mandir saja? Ya, kita harus menghormati dan tidak boleh subjektif, tidak boleh judge bahwa ini tercuriga, nggak boleh. Karena apa? Dia mundar-mandir itu pertama kewajiban dia selaku yang bertanggung jawab terhadap kos-kosan itu. Katanya Pak Riza tadi, anggap aja dia patroli. Kedua, apalagi ada permintaan daripada istri korban untuk mengecek. Nah, begitu mengecek, diketok-ketok tidak jawab, dia nunggu sampai besok, kan dia ada kecurigaan. Lah, mungkin ada pertanyaan dari netizen, kenapa tidak bersama orang lain, kenapa dibuka paksa jendela semuanya? Kita harus berpikir menjadi si penjaga ini. Tingkat pemikiran penjaga ini bagaimana, kejiwaannya penjaga gimana. Kasihan dia sudah berbuat begitu, tahu-tahu menjadi Sorotan. tersorot gitu Ya. ya. Tidak semua orang kita pukul rata bisa berpikir bahwa di situasi seperti itu harusnya inisiatif mengetok dong dari Iya, awal tuh, dari yang tidak semua orang tengah malam Ya, itu ya. ya. Oke. Ada lagi, Mas Reza, ini juga menjadi pembahasan. Haruskah kita juga melihat petunjuk ketika misalnya CCTV merekam momen terakhir Arya ya terlihat di kosan itu sedang keluar membawa kantong kresek begitu. Apakah itu juga bisa menjadi petunjuk yang harus dipertimbangkan oleh penyidik? Kalau tentang tindak tanduk, gerak-gerik alias gestur, saya tidak bisa berkomentar apapun. Sepertinya Mbak Zilvia harus melibatkan, sebutlah ahli-ahli ekspresi mikro atau semacam itu yang bisa memberikan makna spesifik. Ini apakah tanda-tanda orang buang sampah yang wajar atau tidak wajar? Saya tidak tahu. Saya hanya berkeyakinan bahwa tidak tertutup kemungkinan pada barang-barang yang dibuang itu kan merupakan manifestasi perilaku manusia. Nah, pemaknaan terhadap barang-barang itu juga saya pikir relevan untuk kemudian dikaji oleh pihak kepolisian. Misalnya, apakah isi kantong plastik itu makanan? Berarti kan harus diperiksa Pak ya, apakah makanan beracun, makanan kadaluarsa dan seterusnya. Atau misalnya, apakah di dalam kantong itu ada surat? Surat. Jangan-jangan surat utang piutang, konflik dan seterusnya. Saya pikir pada aspek itu menjadi relevan untuk mengecek barang-barang yang dibuang dikaitkan dengan pemaknaan perilaku yang bersangkutan. Jadi bukan membaca tindak tanduk atau gerak-geriknya, tapi bagaimana kita memahami perilaku seseorang, kondisi kejiwaan seseorang barangkali juga dari barang-barang yang dia miliki termasuk barang-barang yang dia buang. Kondisi kejiwaan seseorang, Mas Reza. Dalam hal ini yang bersangkutan kita tahu dia itu sudah mau akan menjalani kehidupan baru ya di luar sana karena ditugaskan. Ya, dan itu yang ditunggu-tunggu oleh seorang diplomat. Ditunggu-tunggu sekali. Saya mantan diplomat. Saya tahu Ya, persis Pak. Kapan Betul. keluar betapa negeri, kapan kita keluar negeri, negeri, gitu ya. Kapan kita minggat dari negeri ini. Enggak, itu bercanda saya. Itu topik lain, Mas Ya, Reza. Gajinya lebih gede. Jangan jadi bahas kabur aja dulu ini. Beda lagi topiknya ya. Oke, jadi ada momen yang sebetulnya pasti ini sudah ditunggu-tunggu oleh seorang diplomat dan memang mereka sudah tampak mempersiapkan ya. Ada informasi dia sudah beli baju, sudah jual mobil, pokoknya sudah siap-siap untuk pindah sebetulnya. Apakah dari situ saja, Mas Reza, sulit rasanya untuk mengatakan bahwa ada alasan kuat untuk seseorang mengakhiri hidupnya ketika dia punya sesuatu yang sebetulnya bagus untuk dia ke depan? Tercapai ya. Mbak Zilvia kan sedang mengajak kita untuk mengecek kemungkinan seseorang mengakhiri hidupnya secara sengaja kan gitu ya. Begini, saya menggunakan akronimnya adalah IPAD, IPAD. iPad ini kalau sinkron satu sama lain semakin kuat alasan bagi kita untuk menarik simpulan oke, kayaknya ini mungkin bunuh diri. Saya bicara secara umum ya, teori umum nih. Ya. Apakah diterapkan atau tidak terserah oleh pihak kepolisian. Mulai dari Idea. ide, gagasan, pemikiran. Cek bacaan-bacaannya, cek tulisan-tulisannya, cek curhatannya, itu isi kepala dia, ide yang dia punya. Kalau kelam, temaram, suram, gelap, kematian, berarti kita kan bisa menangkap sesuatu yang berbeda nih. Satu ya I. Apakah cukup? Belum tentu. Kita lanjutkan ke P, plan. Ada tidak tanda-tanda dia sudah mulai melakukan aktivitas sebagai bagian dari sebuah rencana untuk mengakhiri hidupnya? Misalnya
beli racun bergalon-galon, kan ada curiga. Kenapa sekarang tuh beli galon? Apalagi misalnya sudah mulai membagi-bagi uang. Ini nak kamu sekian Warisan. itu plan. Yang ketiga adalah action. Akhirnya actionnya seperti apa? Linear tidak. Dia misalnya beli racun bergalon-galon, tapi kemudian kita temukan dia meninggal dunia terbujur kaku akibat bacokan. Berarti kan tidak linear. Nggak nyambung. Nah, tidak nyambung. I, P, A yang D. Death. Dia betul-betul melakukan upaya untuk menghabisi dirinya, membuat nyawa lepas dari raganya, atau perlukan ini sebatas untuk menciderai. Nah, kalau semua itu sinkron, iPad itu sinkron satu sama lain, maka sekali lagi kita punya alasan kuat untuk menyimpulkan, oke, ini kematian akibat bunuh diri. Cek itu. Kalau tadi Mbak Zilvia mengatakan almarhum sudah membeli baju, dan saya terus terang saat ini membayangkan kesukacitaan, kebahagiaan keluarga besar ya, karena putra kesayangan mereka akan menjadi duta bangsa di luar negeri. Saya tidak membayangkan bahwa membeli baju, komunikasi yang positif itu bisa kita masukkan ke dalam IPAD. Jadi dengan metode Dengan iPad tadi, kita bisa eliminasi frameworknya seperti itu ya. kemungkinan bunuh diri. Kalau Terpenuhi. datanya memang itu bisa kita masukkan ke dalam iPad tadi. Dan nyambung gitu. Nyambung. Dan nyambung, satu harus sama lain. sinkron. Ya. Oke. Kemungkinan selanjutnya yaitu yang homicide tadi ya, Pak Susno. Kalau adalah dugaan pembunuhan, kan banyak juga spekulasi karena pekerjaan almarhum sebagai seorang diplomat yang berisiko, sering berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang, membantu WNI dan sebagainya. Akhirnya muncul juga dugaan pembunuhan oleh A, B, dan C sebagainya. Tapi sampai sekarang kita juga belum mendapatkan informasi ada pemeriksaan-pemeriksaan terhadap mereka yang diduga. Apakah itu berarti kemungkinan soal itu juga mungkin presentasinya semakin mengecil, Pak Susno? Ya, sebagaimana saya katakan, menemukan orang meninggal tidak wajar tadi, pertama dibuktikan dulu meninggalnya ini wajar apa tidak wajar. Tidak wajarnya tadi dibagi 3 kelompok: bunuh diri, dibunuh, atau kecelakaan. Setelah fokus pada salah satu, baru dicari alat bukti yang tak terbantahkan ya, berupa alat-alat bukti forensik. Nah, setelah ini, misalnya kalau ini dibunuh, berarti ada orang lain, ada pelakunya. Nah, untuk menuduh seseorang pelaku harus ada alat bukti juga. Tidak boleh misalnya dikatakan langsung penyebab. Oh, penyebabnya itu karena utang piutang. Oh, penyebabnya itu karena balas dendam. Oh, penyebabnya itu karena persaingan. Oh, penyebabnya itu karena ekonomi, hutang nggak bayar. Jangan ini dulu. Tapi tentukan dulu apa penyebab kematiannya ini. Bunuh diri, dibunuh, atau kecelakaan. Kalau dibunuh, baru kita mencari bahwa ini ada pelaku. Ya. Nah, untuk menentukan pelakunya, kita tidak boleh menentukan pelakunya si A, baru dicari alat bukti. Tapi alat buktilah yang akan ngomong bahwa pelakunya itu adalah ini. Ya. Nah, jadi itulah sistem pembuktian yang benar gitu. Jadi tidak boleh kita langsung berprasangka, wah ini kemungkinan besar karena dia ditunjuk jadi diplomat di luar, ada saingan yang merasa sakit hati. Tidak boleh. Oh, ini karena dia banyak hutang, oh karena ini dia pinjol, oh ini itu nggak boleh. Tapi kita cari dulu apa penyebab kematiannya. Dalam penyebab kematiannya ini melibatkan orang lain apa tidak? Kalau melibatkan orang lain, siapa orang lain itu dan apa perannya? Kalau belum ada yang dipanggil untuk diperiksa selain keluarga begitu ya, atau saksi yang ada di kosan itu, apakah artinya ini karena tidak ada terduga pelakunya atau tadi menunggu dulu hasil penyebab kematian baru bisa maju ke tahap berikutnya? Saya kira tidak menunggu dulu ya. Bisa Kita paralel ya, yakin Pak? Polisi sudah paralel, tetapi tidak terekspos dan memang sengaja tidak diekspos. Seperti orang terdekat, saya yakin bahwa pihak keluarga sudah diperiksa. Nah, mungkin tidak dipanggil ke Jakarta, mungkin Polri datang ke sana. Saksi-saksi dari Kementerian Luar Negeri pun saya yakin sudah diperiksa.
termasuk mungkin orang-orang dekat dengan kamar dia dan semuanya sudah diperiksa. Tapi kan karena case-nya ini belum terungkap apa penyebab kematian, mungkin kalau misalnya teman sekamarnya atau bukan sekamar, teman sebelah kamar udah diperiksa, ini kan tidak elok itu didengar orang kan. Nah, tapi pasti sudah dimintai keterangan siapa saja yang mengetahui hal ini. Oke. Nah, Terakhir Mas Reza pasti juga sering membantu penyidik ya untuk menangani kasus-kasus yang seperti ini, atau bahkan pada akhirnya sampai kepada kita sudah sampai pada kesimpulan dan harus kita umumkan kepada masyarakat, apalagi kalau magnitude dari kasus itu Betul. sangat dinantikan oleh Ya. masyarakat. Kalau ada kesulitan-kesulitan tersendiri yang dihadapi oleh penyidik, biasanya itu akan seperti apa skenario-skenarionya Mas untuk membuat kasus ini ya terungkap, jujur, transparan, tetapi juga jangan sampai efek negatifnya itu banyak, misalnya kepada keluarga. Saya membuat teori ece-ece ini. Teori yang saya bangun hanya sebatas berdasarkan pengalaman-pengalaman saya berinteraksi dengan teman-teman di Krimum, baik Polda maupun Mabes Polri. Teori saya bunyinya begini. Pada kasus-kasus yang kadung menarik perhatian publik, sepertinya lebih mudah bagi polisi untuk mengumumkan peristiwa pidana ketimbang peristiwa yang bukan pidana. Kenapa? Kalau peristiwa pidana, ya itu domain kerja polisi. Ini kerja kami, menegakkan hukum, termasuk mencari pelaku dan seterusnya. Ada poin-poin informasi yang sudah menjadi pakem akan disampaikan ke publik. Clear sudah. Tapi untuk kasus-kasus yang kadung menyedot perhatian halayak luas, namun ternyata di kemudian hari diketahui bukan pidana, teman-teman di kepolisian sepertinya berpikir 2-3 kali lagi sebelum menyampaikannya ke publik. Dan ini situasi nyata. Saya tidak akan sebutkan contoh-contoh kasusnya ya. Karena itulah saya katakan Kapolda Metro Jaya sudah secara terbuka menyatakan kepada publik, kami cuma butuh waktu kurang lebih 1 pekan untuk mengungkap kasus ini. Spektakuler. Sepertinya benar pendapat beliau. Ini kasus yang mudah untuk diungkap. 1 pekan loh. Dan sudah lewat Ini sebenarnya. Kapolda yang mengatakan. Iya. Dan sudah lewat. penanggung jawab. Nah, alhasil pikiran saya terpandu begini Mbak Zilvia. Jangan-jangan kompleksitas yang dihadapi oleh teman-teman di Polda Metro Jaya saat ini bukan terkait dengan pengungkapan kasusnya. Bukan kerja penegakan hukumnya, tapi kerja kehumasannya. Bagaimana ya kita mengomunikasikan ini ke masyarakat? Termasuk juga kepada keluarga, agar rasa aman masyarakat bisa pulih, agar ketentraman keluarga bisa dijaga. Kalau bukan pidana, barangkali ada sisi-sisi pribadi yang tadi sudah beliau katakan yang perlu ditinjau secara ekstra seksama sebelum akhirnya dikemukakan oleh Polri dalam kurung bagian dari sistem peradilan pidana. Karena ini bukan pidana, sementara kami adalah bagian dari sistem peradilan pidana. Bagaimana mengumumkannya? Bagaimana kita bisa masuk ke area-area yang barangkali sifatnya privat, area-area yang barangkali lebih bisa dijelaskan oleh lembaga-lembaga yang tidak berurusan dengan masalah pidana. Itu yang membuat barangkali kendati sudah 1 pekan berlalu, tapi Polda Metro Jaya belum kunjung membuat pengumuman apapun. Dalam situasi seperti, mungkin ada situasi seperti itu Pak Susno, sebetulnya apakah kepolisian punya hak hanya untuk mengatakan bahwa ini pidana atau bukan pidana, kemudian tidak perlu terlalu banyak mengeksplorasi lebih jauh alasan dan sebagainya? Saya sependapat dengan beliau ya. Kemudian kita juga memperhatikan statement Kapolda Metro Jaya. Case ini kita perlu waktu sepekan katanya. Ini saya yakin pada saat dia mengumumkan itu, dia sudah mendapat data lebih daripada 75% bahwa kasus ini sebenarnya ini. Makanya yakin bilang 1 pekan gitu ya Pak? 1 pekan udah terungkap gitu. Tapi persoalannya katakan beliau, ini yang kasus ini bukan menjadi milik 1-2 orang ya. Milik itu maksud saya bukan apa-apa ya, tapi publik. Netizen itu dibaca dari netizen sudah memberikan suatu labeling bahwa kasus ini adalah ini. Nah, bagaimana ternyata hasil kesimpulan Polri misalnya bukan pidana, sementara yang ini sudah karena dia deplu, karena dia menangani tenaga kerja, karena dia ini, karena ada yang mundar-mandir depan pintu dan sebagainya. Kalau ternyata apa yang didapat Polri itu
tidak sama dengan ini, kan ini harus ada step by step kan memberitahu. Habis polisi, Pak. Habis dikira bahwa polisi tidak profesional, Menutup-nutupi. nutupi dan Iya. sebagainya. Itu termasuk dipikir juga. Kemudian kalau kasus ini bagaimana cara menyampaikan pada keluarga? Ya. Kan Polri kan harus manusiawi juga kan. Betul. Nah, dan beliau udah pengalaman untuk hal ini. Oke. Berarti kita tunggu ya. Kita tunggu saja Mudah-mudahan sama. dalam waktu dekat, karena ini akan memberikan kejelasan, Iya. terutama untuk pihak keluarga. Dan sekali lagi, kami semua di sini kembali mengucapkan turut berbelasungkawa. Dan saya yakin almarhum harus dikenang Ya. atas apa yang telah dia perbuat selama dia hidup. kebaikan-kebaikan Kebaikan dia yang luar biasa demi kemanusiaan. Ya. Terima kasih, Mas Reza. Ya, boleh satu kalimat. Boleh, Mas Reza. Peristiwa ini akhirnya menghubungkan saya kembali ke teman-teman saya di Deplu dulu, Pak. Iya. Bahkan sudah ada yang jadi dubes. Tapi dalam komunikasi semalam saya dengan mereka, samar-samar saya bisa menangkap kesenduan itu. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan belasungkawa sekaligus penyemangatan tidak hanya bagi keluarga almarhum, tapi juga bagi keluarga besar Kementerian Luar Negeri. Ya. Terima kasih, Mas Terima Reza, kasih. Saya dan juga juga berduka cita yang mendalam. Pak Suslo. Terima kasih sudah berbagi di Si Paling Kontroversi. Demikian teman-teman, kita jumpa lagi di podcast Si Paling Kontroversi berikutnya.